Shalom, salam jumpa kembali dalam program Night Call GPB bersama dengan saya, Penatua Robinson Letunaung Wekes. Saat ini melayani sebagai Ketua 5 Fungsionaris Majelis Sinode GPB ke-21. Sahabat GPB, sebelum kita beristirahat, marilah kita membaca firman Tuhan, dan oleh karena itu marilah kita berdoa. Bapa di surga, mensyukuri atas berkat-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini. Maka sebelum kami beristirahat, kami akan membaca sebahagian firman Tuhan. Oleh karena itu, bimbinglah kami dengan kasih Roh Kudus-Mu, dan hingga kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan dimanapun kami diutus, nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan berfirman dan bersabdalah, karena kami umat-Mu sudah siap sedia mendengar, terlebih terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Sahabat GPB, pembacaan firman Tuhan melalui perjanjian lama dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-129 hingga 136. Yang demikian firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga bersama-sama mensyukuri satu unit misioner kita, yaitu pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPB, masuk dalam usia yang ke-42 tahun. Perjalanan yang begitu panjang, dan oleh karena itu kita mensyukuri pada saat ini tema firman Tuhan juga berkaitan dengan satu pujian yang sering dinyanyikan, yaitu Mars Pelkat PKB GPB, dan saya akan pujikan pada bait yang kedua. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Dalam satu teks dalam pujian tersebut ditulis berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Tema yang memang dilakukan dan dibaca pada malam hari ini dalam pemazmur memberikan satu penegasan khususnya pada ayat yang ke-135 yang demikian firman Tuhan. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Kalau bersama-sama kita melihat teks ini, memang pembacaan dari kumpulan Mazmur pasal 119 memberikan beberapa arahan. Yang pertama, tentunya dalam kehidupan saat itu, pemazmur memberikan satu ajaran bahwa kita harus mempunyai sikap terhadap kehidupan dengan berdasarkan pada ketetapan atau hukum Tuhan. Yang kedua, dengan sikap itu merupakan satu kaitan bagaimana sikap itu harus ditegakkan dengan keteguhan hati, agar tidak terpengaruh dan justru kita mewarnai hidup kita dan menunjukkan di tengah dunia ini sepanjang masa tetap diarahkan kembali dengan ketetapan atau hukum Tuhan. Dan tentunya dengan kita berpegang teguh dengan hukum Tuhan, maka kita tidak goyah. Walaupun begitu banyak godaan yang mungkin juga dialami oleh pemazmur dalam pembacaan kita ini. Kemudian bagian selanjutnya, bagaimana pada ayat yang ke-135 ini ada kata
menyinari dengan wajahnya dan ajarkanlah. Sahabat GPB, hal ini memberikan juga penegasan bahwa janganlah Tuhan berpaling dari segala tekanan hidup pemazmur pada saat itu. Dalam juga tidak lari dari masalah, tetapi justru ada masalah, maka kita tetap berpegang dengan hukum Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan kemudian kedua, tentunya memberikan satu ajakan, bersedia dibentuk dan diarahkan, tidak mengeraskan hati. Kenapa? Karena kita menerima satu sinar kemuliaan daripada Tuhan dan akan diajarkan. Maka oleh karena itu haruslah kita bersama-sama tetap semangat dalam kesetiaan, karena tidak lain Tuhan itu setia. Sahabat GPB, berdasarkan teks yang kita baca pada saat ini, maka realita hidup manusia di masa kekinian ada beberapa hal yang ada dalam setiap hidup manusia. Pertama, tentunya dalam pribadi di tengah hubungan keluarga. Bagaimana kita menetapkan dalam keteguhan hati agar dalam hubungan keluarga itu tercipta dalam satu kehidupan yang harmoni dalam ketetapan atau dalam hukum Tuhan. Kemudian juga dalam kita melakukan kehidupan kita, pendidikan, dalam mengejar satu cita-cita, pekerjaan, jabatan, karir. Inilah yang kita harus letakkan bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan akan selalu ada. Walaupun mungkin secara manusia kita diperhadapkan dengan pola pikir dan sikap kita yang mungkin masing-masing kita sebagai nilai kemanusiaan kita kadang-kala terbawa. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini memberikan satu penguatan agar kita tetap berada dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kemudian dalam hubungan gereja dan juga gereja dan masyarakat, hubungan dalam tatanan dan juga hubungan dalam pelayanan, baik para presbiter hingga para unit misioner dan seluruh saudara yang masuk dalam pelayanan dan bagi juga di GPB, marilah kita juga mengandalkan dalam hidup pelayanan kita sesungguhnya berdasarkan dengan ketetapan firman Tuhan. Karena senantiasa itu diletakkan, maka Tuhan, Sang Kepala Gereja akan menolong dalam keberadaan kita. Kemudian dalam kehidupan kita saat ini, kita diperhadapkan dalam masalah sosial, hukum, dan juga suka atau tidak suka kita sudah berada dalam dunia digital. Oleh karena itu, dalam realita kehidupan masa kini, kita meyakini Tuhan itu setia menolong kita. Begitu majunya dalam kehidupan dunia, kita bersama-sama meletakkan kembali bahwa ada Tuhan yang akan menyertai dan menolong kita. Oleh karena itu, di bahagian sahabat GPB, masing-masing kita juga ada dalam realita kehidupan yang ada. Tentu masing-masing juga kita akan melalui satu proses yang ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, totalitas pertolongan Tuhan kita yakini melalui kesetiaan kita, melalui kerendahan hati kita. Marilah kita menghadapi dalam satu masalah kondisi apapun, sekalipun kondisi itu tidak kita sukai, tapi Tuhan tetap mendatangkan pertolongannya dan mendatangkan berkat kebaikan untuk kita. Dan bersama-sama juga kita melakukan satu kehidupan kita hanya mengandalkan ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama juga dalam HUT Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, khususnya para kaum Bapak GPB, untuk tetap setia melayani, menjalankan panggilan putusan. Entah juga kita sebagai pengurus, baik tingkat sinodal maupun juga di tingkat jemaat, dan terlebih juga kita sebagai anggota Persekutuan Kaum Bapak. Marilah kita terpanggil dan terutus di dalam situasi masa kini yang diperhadapkan dengan sinergi intergenerasional dan juga dalam budaya digital, dan terlebih juga bagaimana GPB menjadi gereja yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, melalui kebersamaan kita dan sahabat GPB, kita akan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Letakkan itu kita minta kepada Tuhan dalam Pemazmur ayat 135 tadi. Sinarilah kami dalam menghadapi bentuk persoalan apapun, tantangan apapun. Tetaplah berpegang pada perintahnya.
Karena kita meyakini bersama ada waktu Tuhan yang terbaik dalam proses hidup kita selama masih diberikan hidup di dunia. Dan oleh karena itu dalam amanat pengutusan kita untuk kita memasuki masa istirahat kita dan pada besok pagi melalui pengasihan Tuhan, kita terpanggil dan terutus di tengah situasi kehidupan masa kini. Dan tetap kita mengintrospeksi diri kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan tentunya, marilah kita melayani dan juga memelihara iman kita, baik secara pribadi, maupun di tengah keluarga, maupun tengah persekutuan kita, khususnya juga bagi kaum Bapak GPB, untuk dengan setia mengandalkan Tuhan Yesus di berbagai ruang dan waktu. Karena di sanalah senantiasa pertolongan Tuhan selalu ada di tengah kesetiaan kita untuk patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari ulang tahun Pelkat PKB GPB. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Mensyukuri atas berkat firman-Mu untuk kami terarah dan terpanggil serta terutus sebagai bahagian dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu juga sebelum kami beristirahat, kami mohon dalam doa kami, Engkau berkati selalu dalam perjalanan pelayanan bagi Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPB. Dalam rencana juga akan melakukan satu program sinodal Temu Karya PKB pada tanggal 12 hingga tanggal 16 Juli 2023 yang bertempat di Kota Batam. Berkati akan bapak-bapak di seluruh jemaat dan khususnya terkoordinir melalui mupel-mupel. Berkati dalam pelayanan mereka maupun juga dalam acara yang dilakukan pada tanggal 12 hingga tanggal 16 Juli nantinya. Oleh karena itu Tuhan, kami juga sebagai bagian umat-Mu yang terhimpun juga dalam sahabat-sahabat GPB. Kami akan beristirahat, berikan kami penyertaan-Mu dan memulihkan akan kelelahan dalam juga kami mensyukuri pekerjaan yang kami telah lakukan. Sertai kami hingga pada esok melalui pengasihan Tuhan, kami dibangunkan dan diberikan nafas dan tubuh yang baharu. Dalam doa juga kami menyerahkan seluruh kegiatan penata layanan yang ada di jemaat-jemaat dan di gereja maupun di persekutuan-persekutuan manapun. Terlebih khususnya bagi gereja Persekutuan Asia bagian Barat, dari jajaran fungsionaris Majelis Sinode, unit-unit misioner, departemen, yayasan, badan hukum maupun juga seluruh pegawai-pegawai. Dan di tengah lingkup jemaat, para diaken dan penatua, para pendeta, dan demikian juga para unit misioner. Kami menyerahkan seluruh kebersamaan ini karena kami letakkan Tuhanlah sebagai kepala gereja yang agung. Ya, oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap doa kami yang jauh pada sempurna. Ampuni setiap salah dosa kami yang melawan kehendak-Mu, seperti juga kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah sahabat GPB, Tuhan memberkati selalu dalam jejak langkah kehidupan selama kita masih kesempatan hidup di dunia ini. Tuhan memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya.
Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.